Selamat siang semuanya. Sebelum masuk ke pembahasan dari presentasi ini, saya akan memperkenalkan teman sekelompok saya yang akan membawakan materi ini ke depannya. Yang pertama, saya sendiri, Natasha Salsabila, dan setelah materi saya akan dilanjutkan oleh Calvin Chandra, Sarah Khairunisa, Namira Arta Mevia, dan terakhir Amelia Putri. Yang pertama-tama, ada definisi. Sebelum masuk ke definisi, saya akan menjelaskan apa itu kepanjangan dari PSAK. PSAK itu adalah pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, di sini terdapat definisi dari pajak dan penghasilan. Nah, pajak itu dipungut berdasarkan undang-undang, tidak menunjukkan adanya kontrak prestasi, dipungut negara baik pemerintah pusat dan daerah, diperuntukkan pengeluaran pemerintah atau untuk public investment, serta mempunyai tujuan lain seperti buat anggaran negara. Nah, kalau penghasilan itu diterima atau diperoleh wajib pajak, berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dan dapat dipakai untuk konsumsi pribadi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Nah, di sini ada perbedaan dari PSAK 46 dan IFRS. Nah, PSAK 46 ini mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan tentang bagaimana konsekuensi pajak kini dan masa depan. Sedangkan IFRS ini merupakan standar penyusunan laporan keuangan berdasarkan pedoman internasional agar laporan keuangan yang disajikan perusahaan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Jadi kita saat ini menggunakan PSAK 46. Yang selanjutnya ada tujuan dari PSAK 46. PSAK 46 ini bertujuan untuk menghitung konsekuensi pajak, mengatur pengakuan aset pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dikompensasi ke tahun berikutnya. Yang terakhir ada untuk pengakuan aset dan liabilitas. Selanjutnya ada ruang lingkup PSAK 46. Nah, ruang lingkup PSAK 46 ini untuk tujuan pernyataan ini, pajak penghasilan termasuk semua pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak, pajak penghasilan, dan pemotongan pajak, atau atas distribusi kepada entitas pelapor yang terutang oleh entitas anak dan entitas asosiasi atau ventura pengaturan bersama. Nah, di sini ada pengakuan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Nah, ada dua jenis, yaitu perbedaan temporer kena pajak dan yang kedua ada perbedaan temporer dapat dikurangkan. Perbedaan temporer kena pajak itu terdapat di paragraf 15. Jadi semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal goodwill atau pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi. Yang pertama bukan kombinasi bisnis, yang kedua pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak atau rugi pajak. Namun, untuk perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi, dan bagian partisipasi dalam ventura pengaturan bersama liabilitas pajak tangguhan diakui sesuai dengan paragraf 41. Di paragraf 18, perbedaan temporer juga bisa timbul ketika aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis diakui pada nilai wajar sesuai dengan PSAK 22, yaitu kombinasi bisnis, namun tidak ada penyesuaian setara yang dibuat untuk tujuan pajak. Bisa dilihat lebih lanjut di paragraf 19. Nah, yang kedua itu timbul karena aset direvaluasi dan tidak ada penyesuaian setara yang dibuat untuk tujuan pajak.
bisa dilihat lebih lanjut di paragraf 20. Yang ketiga ada goodwill yang timbul dalam kombinasi bisnis, itu bisa dilihat di paragraf 21. Dan yang keempat ada dasar pengenaan pajak aset atau liabilitas pada pengakuan awal berbeda dari jumlah tercatat awal. Misalnya jika manfaat yang diperoleh entitas dari hibah atau pemerintah terkait dengan aset tidak kena pajak. Itu bisa dilihat lebih lanjut di paragraf 24 dan 35. Yang terakhir ada jumlah tercatat investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi atau partisipasi dalam ventura pengaturan bersama. Menjadi berbeda dengan dasar pengenaan pajak pada investasi atau partisipasi tersebut. Bisa dilihat di paragraf 40 hingga 47. Selanjutnya ada perbedaan temporer dapat dikurangkan. Bisa dilihat di paragraf 26, yaitu aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud. Kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang pertama itu bukan merupakan kombinasi bisnis, yang kedua pada transaksi yang dampaknya tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak atau rugi pajak. Namun untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan yang terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi serta bagian partisipasi dalam ventura pengaturan bersama, maka aset pajak tangguhan diakui sesuai dengan paragraf 46. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Calvin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai timbulnya perbedaan temporer terhadap investasi pada anak, cabang, asosiasi, pengaturan bersama. Perbedaan temporer timbul jika jumlah tercatat investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi atau bagian partisipasi dalam ventura pengaturan bersama, yaitu bagian entitas induk atau investor atas aset neto entitas anak, cabang, entitas asosiasi atau investi, termasuk jumlah tercatat goodwill, berbeda dengan dasar pengenaan pajak, atau yang seringkali merupakan biaya perolehan atas investasi atau bagian partisipasi tersebut. Nah, perbedaan ini mungkin timbul dalam keadaan berbeda. Misalnya, yang pertama, terdapat laba entitas anak, cabang, entitas asosiasi, dan pengaturan bersama yang tidak terdistribusikan. Yang kedua, adanya perubahan kurs valuta asing jika entitas induk dan entitas anak berada pada negara yang berbeda. Dan yang terakhir, bisa terjadi karena pengurangan jumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi menjadi jumlah terpulihkannya. Selanjutnya, bagaimana ini mempengaruhi laporan keuangan konsolidasi. Dalam laporan keuangan konsolidasian, perbedaan temporer mungkin berbeda dengan perbedaan temporer terkait investasi dalam laporan keuangan tersendiri. Entitas induk jika entitas induk mencatat investasi dalam laporan keuangan tersendiri tersebut pada biaya perolehan atau jumlah revaluasian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengakuan liabilitas pajak tangguhan terhadap investasi pada anak, cabang, asosiasi, dan pengaturan bersama. Entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan asosiasi, serta bagian partisipasi dalam ventura bersama, kecuali sepanjang kedua kondisi tersebut berikut terpenuhi. Yang pertama, entitas induk, investor, atau venture mampu mengendalikan waktu pemulihan perbedaan temporer. Dan yang kedua, kemungkinan besar perbedaan temporer akan terpulihkan di masa depan yang dapat diperkirakan. Nah, pengaturan antar pihak atas pengaturan bersama biasanya menyangkut distribusi laba dan mengatur apakah keputusan atas masalah tersebut memerlukan persetujuan dari semua pihak atas kelompok pihak. Jika venturer bersama atau operator bersama dapat mengendalikan distribusi bagian atas labanya dalam pengaturan bersama, dan kemungkinan besar bahwa bagiannya atas laba tidak akan didistribusikan di masa depan yang dapat diperkirakan, maka liabilitas pajak tangguhan ini tidak akan diakui. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengakuan aset pajak tangguhan terhadap investasi pada anak, cabang, asosiasi, dan pengaturan bersama.
Di sini, entitas mengakui aset pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer yang dapat digunakan yang timbul dari investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi, serta bagian partisipasi dalam ventura pengaturan bersama sepanjang dan hanya sepanjang kemungkinan berikut ini dapat terjadi. Yang pertama, perbedaan temporer akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan. Dan yang kedua, jika laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Dalam memutuskan apakah aset pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer dan digunakan terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi, serta bagian partisipasi dalam ventura pengaturan bersama, maka entitas perlu mempertimbangkan panduan yang diatur di dalam paragraf 30 ayat 30-33. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengukuran liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan yang timbul dari aset yang tidak disusutkan. Jika liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan timbul dari aset yang tidak disusutkan yang diukur menggunakan model revaluasi sesuai dengan PSAK 16, maka pengukuran liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak untuk memulihkan jumlah tercatat aset yang tidak disusutkan melalui penjualan terlepas dari dasar untuk mengukur jumlah tercatat aset tersebut. Dengan demikian, jika peraturan perpajakan menentukan tarif pajak yang berlaku terhadap jumlah kena pajak yang berasal dari penjual aset yang berbeda dari tarif pajak yang berlaku terhadap jumlah pajak yang berasal dari penggunaan aset, maka tarif pajak berlaku terhadap penjual aset diterapkan dalam mengukur liabilitas atau aset pajak tangguhan yang terkait dengan aset yang tidak disusutkan. Jika liabilitas atau aset pajak tangguhan timbul dari properti investasi yang diukur menggunakan model nilai wajar dalam PSAK 13, maka terdapat asumsi yang tidak dapat dibantah bahwa jumlah tercatat properti investasi akan dipulihkan melalui penjualan. Oleh karena itu, kecuali asumsi tersebut dapat dibantah, pengukuran liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak untuk memulihkan seluruh jumlah tercatat properti investasi melalui penjualan. Asumsi ini dapat dibantah jika properti investasi dapat disusutkan dan dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk mengkonsumsi secara substansial seluruh manfaat ekonomi atas properti investasi dari waktu ke waktu, bukan melalui penjualan. Untuk ilustrasi mengenai properti investasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada contoh ilustrasi paragraf 51C. Properti investasi memiliki biaya perolehan sebesar 100 dan nilai wajar sebesar 150. Properti investasi ini diukur menggunakan model nilai wajar sesuai dengan PSAK 13. Properti investasi ini terdiri dari tanah dengan biaya perolehan sebesar 40 dan nilai wajar sebesar 60, dan sebuah bangunan dengan biaya perolehan sebesar 60 dan nilai wajar sebesar 90. Tanah tersebut memiliki masa manfaat tidak terbatas. Akumulasi penyusutan bangunan untuk tujuan pajak adalah 30. Perubahan nilai wajar properti investasi yang belum direalisasikan tidak mempengaruhi laba karena pajak. Jika properti investasi tersebut dijual melebihi biaya perolehannya, maka pengembalian atas akumulasi penyusutan secara pajak sebesar 30 akan dimasukkan dalam laba kena pajak dan dikenakan pajak pada tarif pajak umum sebesar 30%. Untuk hasil penjualan yang melebihi biaya perolehan, peraturan perpajakan menetapkan tarif pajak sebesar 25% untuk aset yang dimiliki selama kurang dari 2 tahun dan 20% untuk aset yang dimiliki selama 2 tahun atau lebih. Karena properti investasi diukur menggunakan model nilai wajar dalam PSAK 13, terdapat asumsi yang tidak dapat dibantah bahwa entitas akan memulihkan seluruh jumlah tercatat properti investasi melalui penjualan. Jika asumsi tidak dapat dibantah, maka pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak untuk memulihkan seluruh jumlah tercatat melalui penjualan. Bahkan jika entitas mengharapkan untuk memperoleh pendapatan sewa dari properti sebelum dijual. Dasar pengenaan pajak atas tanah jika tanah dijual adalah 40 dan terdapat perbedaan temporer kena pajak sebesar 20 atau 60 dikurang 40. Dasar pengenaan pajak atas bangunan jika bangunan dijual adalah 30 yaitu 60 dikurang 30, dan terdapat perbedaan temporer karena pajak sebesar 60 yaitu 90 dikurang 30. Akibatnya, total perbedaan temporer kena pajak yang berkaitan dengan properti investasi adalah sebesar 80, yaitu 20 ditambah 60. Selanjutnya, pada 15 Maret 2022, entitas mengakui dividen 10.000 dari laba operasi sebelumnya sebagai liabilities. Sesuai dengan paragraf 7,
Tarif pajak adalah tarif yang diharapkan akan diterapkan pada periode ketika properti investasi tersebut direalisasikan. Dengan demikian, liabilities pajak tangguhan dihitung sebagai berikut. Jika entitas mengharapkan untuk menjual properti setelah memilikinya selama lebih dari 2 tahun, maka liabilitas pajak tangguhannya yaitu, untuk penyusutan pajak, perbedaan temporer dapat dikurangkan 30, lalu tarif pajak 30%, liabilitas pajak tangguhannya maka sebesar Rp9. Terus ada pendapatan melebihi biaya, perbedaan temporer dapat dikurangkan sebesar 50, lalu tarif pajaknya 20%, dapat 10. Terus ditotalin untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan sebesar 80, lalu liabilitas pajak tangguhan sebesar 19. Nah, jika entitas mengharapkan untuk menjual properti setelah memilikinya selama kurang dari 2 tahun, perhitungan di atas akan diubah untuk menerapkan tarif pajak sebesar 25% daripada 20% atas selisih hasil di atas biaya. Jika sebaliknya, entitas memiliki bangunan dalam model bisnis yang bertujuan untuk secara substansial mengonsumsi seluruh manfaat ekonomi yang melekat pada bangunan dari waktu ke waktu. Daripada melalui penjualan, asumsi ini dapat dibantah untuk bangunan. Nah, namun tanah tidak disusutkan, karena itu asumsi pemulihan melalui penjualan tidak dapat dibantah untuk tanah. Hal ini sejalan bahwa liabilitas pajak tangguhan dan mencerminkan konsekuensi pajak untuk memulihkan jumlah tercatat bangunan melalui pengguna dan jumlah tercatat tanah melalui penjualan. Dasar pengenaan pajak atas bangunan jika bangunan tersebut digunakan adalah 60 kurang 30 dan terdapat perbedaan temporer, kena pajak sebesar 60 yaitu 90 kurang 30, sehingga liabilitas pajak tangguhan adalah 18 dari 30% dari 60. Dasar pengenaan pajak atas tanah jika tanah dijual adalah 40 dan terdapat perbedaan temporer kena pajak sebesar 20 dari 60 dikurang 40, lalu sehingga liabilitas pajak tangguhan ada sebesar 4 yaitu 20% dari 20. Akibatnya, jika asumsi pemulihan melalui penjualan dapat dibantah untuk bangunan, maka liabilitas pajak sungguhan yang terkait dengan properti investasi adalah Rp22 yaitu 18 ditambah 4. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, sebelumnya kan teman saya sudah menjelaskan tentang ilustrasi-ilustrasi yang ada di PSAK 46. Pada ilustrasi tersebut, ilustrasi tersebut tidak dapat dibantah. Nah, hal ini juga diterapkan ketika liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan timbul dari pengukuran properti investasi dalam kombinasi bisnis jika entitas menggunakan model nilai wajar pada saat pengukuran properti investasi selanjutnya. Nah, selanjutnya juga ada paragraf 51B sampai 51D. Tidak dapat mengubah persyaratan untuk menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada pertama itu paragraf 24 sampai 33 tentang perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan paragraf 34 sampai 36 tentang rugi fiskal yang belum digunakan dan kredit pajak yang belum digunakan. Dalam pernyataan ini ketika mengakui dan mengukur aset pajak tangguhan. Yang selanjutnya ada beban pajak. Nah, beban pajak atau beban penghasilan pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal. Beban penghasilan pajak terkait dengan laba rugi aktivitas normal disajikan tersendiri dari laba rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Nah, lalu selanjutnya ini ada pengungkapan. Berikut hal-hal yang juga diungkapkan secara terpisah dari beban pajak ini. Yang pertama, ada poin A, yaitu agregat pajak kini dan pajak tangguhan terkait dengan transaksi yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas. Kalian bisa melihatnya di paragraf 62A. Yang kedua, ada poin AB, yaitu jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen pendapatan komprehensif lain. Kalian bisa melihatnya di paragraf 62 dan PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan. Lalu yang terakhir ada poin F, yaitu jumlah agregat perbedaan temporer yang terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi dan bagian partisipasi dalam ventura pengaturan bersama atas liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui. Kalian juga bisa melihatnya di paragraf 39.
Selanjutnya, di sini itu sering ketidakpraktisan untuk menghitung jumlah liabilitas pajak tangguhan yang tidak dia akui, yang timbul dari investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi, serta bagian partisipasi dalam pengaturan bersama. Kalian bisa melihatnya dalam paragraf 39, sorry. Oleh karena itu, pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan jumlah agregat perbedaan temporer yang mendasari, tetapi tidak mensyaratkan pengungkapan liabilitas pajak tangguhan. Meskipun demikian, jika praktis entitas dianjurkan untuk mengungkapkan jumlah liabilitas pajak tangguhan yang tidak dapat diakui karena informasi tersebut dapat berguna bagi pengguna laporan keuangan. Nah, selanjutnya juga ada entitas yang disyaratkan untuk menyajikan pengungkapan sehubungan dengan perbedaan temporer terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi atau bagian partisipasi dalam pengaturan bersama. Pada kasus tersebut, entitas mempertimbangkan hal ini menentukan informasi yang diungkapkan berdasarkan paragraf 82A. Misalnya, entitas mungkin diminta untuk mengungkapkan jumlah agregat perbedaan temporer terkait investasi pada entitas anak yang tidak mengakui liabilitas pajak tangguhan. Kalian bisa melihatnya di paragraf 81.f. Jika tidak praktis untuk menghitung jumlah liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui pada kalian bisa melihatnya di paragraf 87. Maka mungkin terdapat jumlah konsekuensi pajak penghasilan potensial atas dividen yang tidak praktis untuk ditentukan terkait dengan entitas anak tersebut. Nah, selanjutnya ini ada pajak penghasilan final. Namun, hal ini itu sudah dihapuskan dalam PSAK, tapi tidak apa-apa, saya akan menjelaskannya. Yaitu, poin pertama, jika jumlah tercatat aset atau liabilitas yang terkait dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui. Yang kedua itu, sesuai dengan peraturan perpajakan, penghasilan telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak, dan semua beban terkait dengan penghasilan yang telah dikenakan dalam pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer, sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan. Poin ketiga yaitu atas penghasilan telah dikenakan pajak penghasilan final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui pada periode berjalan. Yang keempat, selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang terutang dan jumlah dibebankan sebagai pajak kini dapat perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar di muka dan pajak yang masih harus dibayar. Yang terakhir, pajak penghasilan final dibayar di muka disajikan terpisah dari pajak penghasilan final yang masih harus dibayar. Terima kasih presentasi dari saya sudahi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, berikutnya ada pengaturan untuk hal khusus. Jadi jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan surat keterangan pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Dan jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan surat keterangan pajak, pembebanannya dapat ditangguhkan selama memenuhi kriteria pengakuan aset. Dan jika terdapat kesalahan, maka dapat mengacu pada PSAK 25 mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Berikutnya ada tanggal efektif. Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Jadi entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode dari tanggal 1 Januari 2015. Untuk entitas yang melakukan kombinasi bisnis sesuai dengan persyaratan dalam PSAK 22, yaitu kombinasi bisnis disyaratkan untuk melakukan penerapan diri, maka fakta tersebut diungkapkan. Berikutnya mengenai ketentuan transisi.
Kombinasi bisnis untuk pengakuan aset pajak tangguhan yang diperoleh dalam kombinasi bisnis diterapkan secara progresif sejak tanggal efektif, yaitu tanggal 1 Januari 2015. Oleh karena itu, entitas tidak menyesuaikan akuntansi untuk kombinasi bisnis sebelumnya, jika manfaat pajak tidak memenuhi kriteria pengakuan terpisah pada tanggal akuisisi dan diakuisisi sebelum tanggal akuisisi, kecuali manfaat tersebut diakui pada periode pengakuan atau dihasilkan dari informasi baru tentang keadaan dan fakta yang ada pada tanggal akuisisi. Manfaat pajak lain diakuisisi dalam laba rugi atau di luar laba rugi jika disyaratkan berdasarkan pernyataan ini. Lalu, pernyataan ini menggantikan PSAK 46 2010 tentang pajak penghasilan. Berikutnya ada dasar kesimpulan. Jadi dasar kesimpulan ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari PSAK 46. Yang pertama itu ada ruang lingkup. Jadi PSAK 46 yaitu pajak penghasilan menghilangkan pengaturan tentang pajak final dan pengaturan untuk hal khusus. Hal ini dilakukan dalam rangka menyelaraskan pengaturan yang ada dalam PSAK 46 dengan IAS 12 Income Tax. Lalu yang kedua itu ada pajak penghasilan final. Jadi, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau KDPPLK mendefinisikan penghasilan atau income sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sesuai dengan definisi ini, penghasilan merupakan hasil perhitungan neto dari pendapatan dan beban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas. Hal ini berarti bahwa pengaturan pajak yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 46 adalah pajak atas penghasilan yang dihitung dengan dasar neto. Di sini ada contoh pajak penghasilan yang dihitung atas dasar neto. Yang pertama itu ada pajak yang dikenakan atas laba pajak. Yang kedua itu, pajak yang dikenakan atas keuntungan penjualan aset yang dihitung sebagai selisih antara hasil penjualan dengan hasil tercatatnya. Suatu pengenaan pajak penghasilan yang termasuk dalam peraturan PSAK 46 adalah pajak penghasilan yang memenuhi definisi pajak penghasilan dalam PSAK 46, yaitu pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dihitung atas dasar neto. Jadi meskipun peraturan perpajakan yang dibuat oleh otoritas perpajakan menentukan bahwa pajak tersebut adalah pajak penghasilan atas dasar suatu industri atau transaksi tertentu, namun belum tentu pajak tersebut termasuk dalam ruang lingkup PSAK 46. Berikutnya mengenai pengaturan untuk hal khusus. Dewan menghapus peraturan hal khusus karena sudah diatur dalam SAK yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata ataupun kesalahan ucap. Terima kasih.